Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, segala pujiannya milik Allah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan belajar bersama kita pada channel ini. Alhamdulillah dengan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali belajar pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci. Status airnya itu seperti apa? Masih bolehkah kita gunakan untuk bersuci? Yang pada intinya adalah manakala air itu masih tetap pada sifat aslinya, ya, tidak berubah sama sekali dan tidak terkontaminasi oleh materi najis, maka air tersebut masih bisa kita gunakan lagi untuk bersuci. Itu kurang lebih yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Maka pada pertemuan kali ini insya Allah kita melanjutkan kembali, yaitu as'arul adamiyin wa bahimatil an'am. Apa status air bekas minumnya anak Adam, minumnya manusia, dan juga bekas minumnya hewan. Jadi kalau ada air itu sudah diminum oleh manusia atau sudah diminum oleh hewan, nah itu statusnya apa? Ya, apakah suci atau najis? Bisa enggak kita gunakan untuk bersuci atau tidak? Akan kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Qala al-muallif hafizahumullahu taala, as-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribi atau ba'da syurbis syaribi minhu. Jadi yang namanya as-su'ru, bahasa Arab ya ini ya, as-su'ru bekas minuman, ya, itu adalah air yang tersisa di dalam sebuah wadah atau bejana setelah diminum oleh orang yang minum. Maksudnya setelah diminum oleh orang ataupun hewan yang meminumnya. Fal adami yutahirun. Maka anak Adam, Bani Adam itu suci. Wa su'ruhu tahir, sehingga bekas minumnya pun suci. Sawaun kana musliman au kafiron, sama saja apakah itu statusnya anak Adam itu muslim ataupun kafir. Jadi bekas minumnya seorang muslim, bekas minumnya orang kafir itu adalah hukum asalnya suci. Wa kadzalikal junubu wal haidu, demikian pula kalau dia itu dalam keadaan junub ataupun sedang haid, bekas minumnya tetap suci. Waqad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan telah tetap di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mu'minu la yanjus, seorang mukmin itu tidak najis, ya. Kita ini tidak najis sehingga bekas minum kita pun suci. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haid, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha itu pernah minum dari bejana dalam kondisi beliau itu sedang haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana, mengambil wadah yang mana darinya Aisyah minum. Fayadha'u fahu ala maudhi'i fiha, maka Rasulullah taruh bibir beliau di tempat bekas di mana minumnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Seandainya itu najis, tidak akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuhu min bahimatil an'am, dan para ulama telah bersepakat atas kesucian bekas minum hewan yang mana dagingnya itu halal untuk dikonsumsi. Jadi kalau bekas minumnya hewan yang mana dagingnya itu halal untuk dikonsumsi, ulama sepakat, tidak ada khilaf, bekas minumnya hukumnya tetap suci.
Amma malayu kalulahmuhu, adapun kalau hewannya itu tidak boleh dimakan dagingnya, kasiba, seperti hewan yang buas, ya misalnya harimau, singa itu kan haram dagingnya untuk dimakan, bertaring dia, ya kan. Kemudian ya humur, ya apa itu, ya keledai yang dipelihara, ya kan. Wa ghairuha, dan yang lain-lain, ya hewan buas lainnya, pokoknya hewan yang haram untuk dikonsumsi. Fasahih, maka pendapat yang benar, anna su'roha tahirun, bekas minumnya itu tetap suci. Wala yu'athiru fil ma, dan tidak memberikan pengaruh kepada air. Wa bi khasah idza kanal ma'u katsiran, lebih-lebih kalau airnya banyak. Ya sebagaimana kita pelajari pada air yang banyak itu, ya air itu kalau udah banyak, yaitu kulatain 2 kulah, itu terkena najis saja, kalau tidak berubah warna, bau dan rasanya, tetap dihukumi apa? Suci. Ya sama bekas minumnya hewan, sekalipun itu tidak tidak halal untuk dikonsumsi, pendapat yang benar airnya itu tetap apa? Suci. Jadi kalau hewan itu dibagi 2. Yang pertama, kalau hewannya itu halal untuk dikonsumsi, contohnya ya di ember diminum oleh kambing, ember kita airnya diminum oleh ya misalnya sapi dan seterusnya, ya kan, maka bekas minumnya itu tetap suci. Adapun kalau itu hewan buas, hewan yang haram untuk dikonsumsi seperti harimau, singa, ya kan, kemudian misalnya keledai yang dipelihara itu, ya kan, maka pendapat yang sahih, berarti ada khilaf memang di antara ulama, tapi pendapat yang sahih tetap suci, lebih-lebih kalau airnya itu banyak. Amma idza kana al-ma'u qalilan, adapun kalau airnya hanya sedikit, ya, wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus, dan berubah, ya, sifat airnya itu berubah dengan sebab si hewan yang haram dikonsumsi tadi itu, ya, minum darinya kok berubah sifat airnya, 3 itu, bau, rasa ataupun warnanya, salah satunya berubah, fa innahu yanjus, maka berubah menjadi najis. Wa dalilu dzalik, dalilnya apa? Al hadits sabiq, hadis yang telah lalu. Wa fihi, dan di dalamnya dijelaskan annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang air. Wa ma yanubuhu minad dawabi wasiba, dan air yang mana di situ singgah hewan-hewan buas, hewan-hewan liar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, idza balagal ma'u qullatain lam yahmil al khabath, kalau air itu sudah mencapai 2 kulah, maka tidak bisa najis. Maksudnya apa? Bila tidak berubah salah satu dari 3 sifat, bau, rasa dan warna, maka tetap suci karena sudah banyak jumlahnya. Seperti itu. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau dia sedikit dan berubah satu dari 3 sifat tadi, maka dia dihukumi najis, sebaiknya tidak kita gunakan. Seperti itu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam fil hirah, tentang kucing. Kita tahu kucing itu kan dagingnya haram untuk dikonsumsi. Wa qad syaribat minal ina, dan kita tahu kucing itu ya minum dari bejana-bejana kita. Apa kata Rasulullah? Innaha laisat binajis, ya, bahasanya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat, ya, kucing itu termasuk hewan yang sering berkeliling pada ya sekitar kita, sehingga tidak najis. Lihat, kucing itu haram untuk dikonsumsi, tetapi Rasulullah ya kan menghukuminya tidak najis. Ya, ini menunjukkan sekalipun itu hewan yang haram dikonsumsi, minum dari air, lebih-lebih kalau airnya banyak, airnya tetap suci. Ya, airnya tetap suci. Ya, seperti itu. Amal kalbu, adapun kalau yang minum itu anjing, ya, seperti itu, berarti jelas airnya itu adalah menjadi najis. Wa kadzalikal khinzir, demikian pula khinzir, yaitu babi. Jadi dikecualikan dari hewan tadi itu 2, yaitu kalab, yaitu anjing, dan juga babi. Ya, kalau anjing kita jelas sudah tahu hadisnya, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalb an yaksilahu sab'a maratin. Sucinya
bejana salah seorang dari kalian itu bila dijilat oleh anjing, jadi anjing minum dari bejana tadi, itu dicuci 7 kali, berarti kan najis. Kalau bejananya suruh nyuci, padahal tidak langsung bersinggungan dengan bejana, bersinggungan dengan apa? Airnya, maka airnya itu apa? Jelas najis. Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Wa amal khinjir, adapun babi, maka jelas fali najasatihi, karena dia itu najis. Allah berfirman fa innahu rijsun, babi itu najis. Kalau najis berarti minum air, maka dia apa? Berubah menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Itu kaitannya dengan apa? Dengan bekas minum, ya, baik bekas minumnya manusia atau minumnya hewan. Bekas minumnya manusia tetap suci sekalipun dia seorang yang kafir. Bekas minumnya hewan, pendapat yang rojih atau pendapat yang benar, sekalipun hewan yang haram untuk kita